Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Syekhul Musannifur rahimahullahu taala wa atamanna nafa'a bihi wa bi ulumi fid darin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu arud. Untuk materi ilmu arud ini saya menggunakan dua kitab yang saling melengkapi. Yang pertama saya menggunakan kitab Mukhtasar Shafi karya Syekh Al-Islam As-Sayyid Muhammad Ad-Damanhuri. Saya juga menggunakan kitab arud terbitan Lirboyo karena ini saling melengkapi. Di dalam kitab Mukhtasar Shafi pembahasannya cukup dalam, cukup lengkap, tetapi kurang mengenai definisi, kurang mengenai objek pembahasan, pencetusnya arud itu siapa, yang di dalam kitab Arud Lirboyo ini ada. Di dalam kitab arud ini, yang pertama saya menggunakan kitab Lirboyo dulu. Fa'ilmul arudi huwa sona'atun yu'rafu biha sahihu auzani syi'ril arabi wa fasiduha wa maya'tariha minaz zihafati wal ilali. Untuk terjemahnya saya sudah persiapkan di papan. Ilmu arud definisinya adalah disiplin ilmu sona'atun yu'rafu biha sahihu auzani syi'ril arabi wa fasiduha, untuk mengetahui sahih atau tidaknya wazan syair Arab. Wa ma ya'tariha minaz zihafati wal ilali, dan hal-hal yang memasukinya baik berupa zihaf atau ilat. Itu secara definisi. Jadi disiplin ilmu pengetahuan untuk melihat apakah wazan ini kemasukan zihaf apa, ilat apa, sudah sesuai wazannya atau belum, apakah wazannya itu rusak atau tidak. Itu untuk melihatnya kita dapat menggunakan kacamata ilmu arud. Itu secara definisi, singkatnya sudah tertulis di papan. Wa maudu'uhu asy-syi'rul arabi min haitsu sihhati waznihi wa saqamihi. Objek pembahasan ilmu arud adalah syair Arab dalam kurung atau pegon ditinjau dari segi sahih atau tidaknya syair tersebut. Jadi objek pembahasannya adalah syair Arab. Kenapa kok ada pegonnya? Karena beberapa kitab kita ketahui bahwa banyak ulama-ulama Nusantara menggunakan Arab pegon untuk nadom-nadom pendekatan ilmu kepada santri. Seperti Tanwirul Qori, Matlab, Aqidatul Awam, itu ada beberapa nadom-nadom pegon, Alala juga. Maka di sini saya tulis atau pegon karena penggunaannya sama, dan ulama-ulama Nusantara itu pun ketika menciptakan syair-syair itu juga menggunakan ilmu arud juga. Maka objek pembahasannya adalah syair Arab, baik itu menggunakan bahasa Arab atau pegon, ditinjau dari segi sahih atau tidaknya syair. Yang selanjutnya adalah pencetus ilmu arud ini adalah yang masyhur, wa wadi'uhu 'alal masyhuri Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri, yaitu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri fil qarni tsani minal hijrah, pada abad kedua Hijriah. Jadi kalau kita membaca buku sejarah para ulama, kita mengenal ada tokoh Imam Sibawayh di dalam ilmu nahwu. Nah, Imam Khalil bin Ahmad ini adalah guru dari Imam Sibawayh. Jadi beliau orang yang mempunyai perhatian tinggi terhadap ilmu pengetahuan, seorang alim, seorang amil juga. Maka ketika suatu titik beliau merasa tergerak, orang-orang Arab ini seharusnya disusun sebuah ilmu pengetahuan bagaimana syair-syair itu mempunyai pola yang bagus, pola yang benar, dan orang-orang dapat membedakan mana Al-Quran, mana syair. Maka dibuatlah ilmu arud agar orang Arab dapat membedakan mana Al-Quran,
mana syair, dan itu akan dibahas lebih detail mengenai faedah ilmu arud. Tapi perhatian beliau terhadap ilmu itu sangat luar biasa sehingga beliau menemukan ilmu, disiplin ilmu yaitu ilmu arud. Beliau Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada abad kedua Hijriah. Kenapa dinamakan ilmu arud? Karena arud itu adalah al-kain baina Makkah wa Taif, tempat antara Makkah dan Taif, dan beliau Imam Khalil pada saat itu bertempat tinggal pada tanah arud tersebut, maka dinamai ilmu arud. Untuk selanjutnya adalah faidah dari ilmu arud wa faidatuhu. Yang pertama adalah menjaga bercampurnya wazan syair. Karena ada beberapa wazan syair itu serupa, mulai dari jumlah ketukannya, jumlah hurufnya, itu seperti tawil, madid, dan basid, itu sama. Karena itu satu dairah. Maka itu hampir sama, dan jumlah ketukannya pun hampir sama. Ya, untuk menjaga agar tidak bercampur, maka ilmu arud itu penting untuk dipelajari. Yang kedua adalah menjaga dari kejanggalan dan perubahan yang dilarang. Boleh kadang-kadang di dalam ilmu arud itu perubahan itu diperlukan agar tepat. Tapi ada aturannya. Maka tidak boleh perubahan itu seenaknya sendiri. Maka harus dipelajari ilmu arud agar perubahannya itu tertib dan sesuai aturan. Untuk yang nomor 3 adalah faedahnya merupakan membedakan syair dan yang bukan syair, seperti Al-Quran dan sajak. Kita ketahui bahwa masyarakat Arab pada saat itu ketika mendengar Al-Quran begitu indahnya, polanya, bahkan maknanya begitu dalam, mereka menganggap ini syair yang dibuat oleh Muhammad. Maka Allah membela Rasul di dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Saya tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair, tapi benar murni Al-Quran itu diturunkan untuk dzikr, untuk pengingat kepada kalian semua. Maka untuk membedakan mana syair, mana Al-Quran, karena sama-sama indah, mana syair, mana sajak, karena sama-sama mempunyai pola di akhirnya. Maka fungsi yang ketiga adalah membedakan syair dan yang bukan syair. Maka 3 ini adalah faedah utama dari ilmu arud tersebut. Untuk selanjutnya adalah hukum, ini keterangan tambahan. Untuk selanjutnya hukum menulis bismillah di dalam syair. Ini adalah pembagiannya secara detail. Kalau penulisan bismillah di dalam syair itu mengandung madhin Nabi, memuji Rasul seperti sholawatan, atau wa ulumi syar'iyati, atau pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu syar'i, seperti kita ketahui ada Alfiyah, ada Imriti, ada Nado Maksud, ada Aqidatul Awam, maka yusannu bitifakin. Hukumnya menulis bismillah itu sunnah. Bitifakin sesuai dengan kesepakatan banyak ulama. Jadi kalau pertama hukumnya adalah sunnah ketika madhin Nabi wa ulumi syar'iyati. Isinya nadom itu adalah memuji Nabi, garis miring, ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang di dalamnya ilmu mengandung ilmu agama. Yang kedua, kalau syairnya itu tidak berisi madhin Nabi wa ulumi syar'iyati, artinya mungkin isinya umum, mungkin hanya untuk ngelem keindahan dunia atau kejadian tertentu, maka dibagi lagi. Kalau di dalam syair ini berisi ghairul maksiyah, tidak ada maksiat di dalamnya, mungkin hanya mengagumi gunung, mengagumi seperti lagu-lagu anak-anak balonku ada 5 atau naik-naik ke puncak gunung, maka ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan jaiz. Jadi kalau ghairul maksiyah, maka ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan jaiz. Tapi kalau maksiat, maka ulama bersepakat haram. Contoh lagu-lagu pemuda yang mungkin isinya cinta-cintaan atau hal sebagainya, karena banyak di akhir-akhir ini lagu seperti itu, maka hukumnya haram untuk menulis bismillah seperti itu. Jadi saya ulangi, hukum menulis bismillah dalam syair itu yang pertama, kalau syairnya berisi mengenai madhin Nabi wa ulumi syar'iyah, maka yusannu bitifakin, hukumnya sunnah. Kalau ghairuhu, selain madhin Nabi wa ulumi syar'iyah, dibagi lagi.
Yang pertama ghairu maksiyah, kalau isinya tidak ada nilai kemaksiatan di dalamnya bisa makruh, bisa jaiz. Dua pendapat. Tapi kalau sudah isinya maksiat maka haram mutlak. Untuk selanjutnya ada 15 bahar, itu menurut Imam Khalil, dan menurut Imam Akhfas ada 16 ditambah mutadarik. Ini bahar-bahar untuk mudah menghafalnya itu dibuat nadom seperti ini. Awilun madidun fal basitu fawafiru sari'un sirahun fal khafifu mudhari'u fakamilun ahzajul arajizu armula famuktadhabun mujtatun qarib litafdula. Ini kalau ingin menghafal ke-15 atau ke-16 bahar itu lebih mudah menghafal nadom ini sudah cukup. Tawilun ada bahar tawil, madid, basit, fawafiru bahar wafir, ada sari' bahar sari', ada sirohun itu bahar munsarih, ada khafif, ada bahar mudhari', bahar kamil, bahar hasju, bahar rojas, arojis itu rojas, ada armula itu romel, bahar romel, ada bahar muktadhab, ada bahar mujtas, ada bahar mutakorib. Dan litafdula itu lebih, itu menurut Imam Akhfas adalah mutadarik. Litafdula bermakna mutadarik. Seperti ini. Jadi kalau ingin menghafal ini untuk beberapa, kalau ingin menghafal bahar lebih mudah menggunakan nadom ini. Awilun madidun fal basitu fawafiru sari'un sirahun fal khafifu mudhari'u fakamilun azajul arajizu armula famuktadhabun mujtathun qarib litafdula. Nah, cukup sekian dari saya mengenai pertemuan pertama pengenalan ilmu arud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.